Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1092. Luli tidak akan membiarkan masalah itu terjadi. Meski begitu, dia tidak mencoba membawa masalah itu ke tangannya sendiri. Kakek hebat 5 adalah satu dari sedikit orang yang ia hormati. Dia mengirim pesan kepada Ye Luo untuk datang untuk meminta informasi. Lu Zantian yang bertingkah. Ye Xiaoxi dan Prajna tidak melakukan kesalahan. Bukan karena Luli tidak percaya pada Bai Xias Huang. Namun, dia menyukai Prajna dan Ye Xiaoxi. Luli takut Bai Xias Huang memiliki kesan pertama yang kuat dan akan berbicara mendukung keduanya. Begitu Luli mengetahui seluruh cerita, Luli menyuruh Ye Cha mengirim pesan ke kakek 5 untuk menyelesaikan masalah yang menurutnya cocok. Luli percaya kakek 5 akan melakukan hal yang benar. Lagi pula, keturunannya di keluarga memiliki banyak murid. Seperti yang dia harapkan, setelah keterlibatan Luli, kakek buyut membuat keputusan dengan cepat. Meskipun Lu Zantian sedang berbaring di tempat tidurnya dan ayahnya telah menemukan ramuan tingkat atas untuk membantunya memulihkan alat kelaminnya, Great Grandfather Five mengeluarkan pemberitahuan segera bahwa Lu Zantian harus dibuang dari keluarga Lu untuk selamanya. Ketika berita itu menyebar, orang-orang di King Kong City terkejut. Banyak murid keluarga Lu yang marah dan bingung pergi setelah Prajna dan Ye Xiaoxi mereda. Banyak murid keluarga Lu memiliki keyakinan bahwa Qian Phoenix Rache adalah ras kecil dari zaman kuno. Yang paling kuat dari seluruh ras adalah Ye Cha yang berada di alam sovereign manusia. Di sisi lain, keluarga Lu tidak ingin prajurit realm manusia sovereign realm. Prajna menikmati status tinggi, yang sedang berkata, bagaimana bisa keluarga Kong berkembang cepat jika tidak mengandalkan keluarga Lu? Seorang tuan muda dari keluarga Lu hanya bercumbu dengan Ye Xiaoxi. Sekarang, dia tidak hanya dikebiri, tetapi dia juga kehilangan prestasi kultivasinya. Betapa malu keluarga Lu akan jika kata-kata keluar. Bagaimana bisa keluarga Lu mempertahankan otoritas sebagai keluarga yang paling kuat? Sementara para murid muda tidak berani mengangkat rona dan menangis, beberapa petinggi di keluarga Lu tidak mau menerima. Mereka mengunjungi kakek 5. Kakek hebat Five mengatakan apa-apa selain meminta mereka berbicara dengan Luli di lembah bunga sakura. Ketika mereka mendengar bahwa perintah datang dari Luli, semua takut. Lu Zantian telah menyinggung Luli sekali, dan dia dihukum sesuai aturan keluarga. Kemudian, Lu Fengyun membuat marah Luli. Saat itu, Luli tidak menunjukkan belas kasihan. Banyak murid keluarga Lu tahu betul bahwa Luli memiliki sedikit perasaan terhadap keluarga Lu. Luli terluka oleh keluarga Lu. Ketika Luli marah, siapapun yang berani mengejar masalah ini akan diberi makan dengan hasil pahit. Luli bukan hanya pemimpin keluarga Lu tetapi surga terbalik surga. Dia hampir memiliki reputasi sebagai kaisar langit terbalik. Jika Luli marah dan membunuh beberapa murid keluarga Lu, patriark penegakan hukum, Lu Zhengyang, dan kakek 5 besar tidak akan menyalahkannya. Faktanya, mereka akan mendukungnya. Lu Zhengyang tidak di King Kong City. Tapi tidak lama kemudian, dia mengirim pesan kembali, mendukung Luli. Lu Zhengyang meminta kakek 5 untuk merevisi aturan keluarga. Semua murid keluarga yang bertingkah akan dihukum berat. Mulai sekarang, siapapun yang menyalahgunakan kekuasaan mereka akan dihukum sesuai dan meminta bantuan tidak akan diizinkan. Luli menjatuhkan masalah itu setelah mengetahui putusannya. Mengusir Lu Zantian seharusnya membuat banyak murid bersikap. Tentu saja, setelah beberapa saat, beberapa murid akan terus berperilaku seperti tiran. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari karena berasal dari kebiasaan buruk yang mengakar sebagai manusia. Ketika keluarga berkembang, akan selalu ada beberapa ampas. Luli menemani Bai Xias Huang dan Bai Qiuxue dan berkeliling di penjara kayu tempat hutan dan sungai berlimpah. Ada pemandangan indah. Sekarang, beberapa tempat masih menyimpan beberapa Beast of Primordial Chaos yang kuat. Karena itu, manusia biasa tidak bisa berjalan seenaknya. Luli berjanji pada Bai Xias Huang dan Bai Qiuxue untuk tinggal bersama mereka selama sebulan untuk melihat apakah mereka bisa. Oleh karena itu, ia berhenti berkultivasi dan berkeliaran di penjara kayu bersama mereka. Di malam hari, mereka akan menemukan tempat untuk membuat cinta yang penuh gairah. Bai Xias Huang adalah yang paling bahagia dari mereka semua. Bai Qiuxue diam sehingga Bai Xias Huang biasanya berkeliaran sendirian. Kemudian, Prajna dan Ye Xiaoxi akan bergaul dengannya. Sekarang,
Ada kesempatan langka bahwa Luli bisa tinggal bersamanya. Bai Xias Huang sangat senang sehingga dia tertawa dan tersenyum sepanjang hari seperti anak kecil. Bai Qiuxue juga dalam suasana hati yang baik. Karena itu, setiap malam, ketika Luli meminta si kembar untuk tidur bersamanya, dia menjawab ya. Dia bahkan memberi diri untuk menolak ketika dia diminta untuk mengadopsi beberapa posisi yang tidak biasa. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Selama sebulan, mereka menikmati nasib baik dalam urusan cinta. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah bahwa Jiang Qiling telah berkultivasi untuk mencapai alam semi-dewa. Luli telah hidup dalam tekanan yang luar biasa. Dia lelah. Setelah 1 bulan istirahat, ia pulih sepenuhnya dan kembali pada puncaknya, secara fisik dan spiritual. Dia mencapai kedamaian batin. Itu adalah waktu terbaik untuk berkultivasi. Dia membawa Bai Xias Huang dan Bai Qiuxue kembali ke lembah bunga sakura dan kembali berkultivasi. Chen Tianxian berkata bahwa Yan Zhen bisa datang sendiri. Sementara Luli memiliki tubuh abadi, Yan Zhen memiliki baju besi dan senjata relik. Senjata peninggalan. Luli teringat tanah terlarang dari Dewa Penatua. Kaisar Heng membawa manik jahat kembali dari keilahian. Dia harus memiliki baju besi dan senjata relik. Luli percaya kemampuannya bisa sangat ditingkatkan jika dia bisa mendapatkan barang seperti itu. Benar, aku belum memeriksa tubuh abadi. Aku ingin tahu apakah semuanya baik-baik saja. Luli menggunakan kekuatan batin untuk memeriksa Wickbat. Bloodwine itu menghilang ke tubuh abadi. Luli berdoa agar Bloodwine tidak mengambil kendali atas tubuh abadi. Luli melakukan pengecekan dan tidak melihat ada yang salah dengan tubuh abadi. Tanda Bloodwine adalah seperti sebelumnya, dan dia masih bisa memberikan perintah kepada tubuh abadi. Mengolah. Luli memutuskan untuk berkultivasi selama beberapa tahun. Dia punya 8 diagram untuk dipelajari. Setelah itu, dia bisa berusaha untuk menjadi abadi. Setiap diagram memiliki 15 komponen kecil. Luli telah mengumpulkan banyak pengalaman dalam mempelajari peta prinsip dasar. Selain itu, ia bisa memasuki negara transendensi. Dengan cara ini, mempelajari satu komponen kecil hanya akan memakan waktu 7 hingga 8 hari. Dalam sebulan, dia bisa belajar 3 hingga 4 komponen kecil. Jika beruntung, dia bisa menyelesaikan 3 diagram dalam setahun. Dengan kata lain, jika semuanya berjalan dengan baik, dalam 3 hingga 4 tahun, ia dapat mempelajari seluruh peta prinsip dasar dan menjadi abadi. Dibandingkan dengan umur panjang yang dimiliki seorang pejuang, 3 hingga 4 tahun hanya sesaat. Beberapa bahkan bisa berkultivasi selama ratusan tahun untuk menjadi abadi, belum lagi 3 hingga 4 tahun. Pada 3 atau 4 tahun, Luli akan berusia hampir 30 tahun. Jika dia bisa menjadi abadi pada saat itu, dia akan lebih berbakat daripada Emperor of Heaven Reverse yang menjadi abadi pada usia 60. Namun, ini karena Luli mendapatkan peta prinsip fundamental, yang, menurut Dewa Barbarian, jarang terjadi bahkan di Dewa. Untuk menghasilkan peta prinsip dasar itu sulit, dan kadang-kadang bahkan dengan mengorbankan nyawa seseorang. Kaisar Heng membuat peta prinsip-prinsip mendasar ketika dia sepenuhnya menyadari bahwa kematian tidak bisa dihindari. Luli beruntung. Sejujurnya, Luli harus berterima kasih kepada darah naga perak karena mendapatkan peta prinsip dasar. Karena tanda naga perak, dia tidak takut dengan angin bulu. Tanda naga perak datang dari liontin gigi hewan. Secara teoritis, Luli harus berterima kasih pada Luling. Tanpa liontin gigi hewan, dia tidak akan membuat garis naga perak terbangun, dan dia tidak bisa memiliki keterampilan garis darah seperti itu yang menyelamatkannya dari begitu banyak risiko. Dia akan kehilangan nyawanya sejak lama. Semua yang dia miliki sekarang, dia harus berterima kasih kepada liontin gigi hewan misterius itu. Semuanya karena Luling. Seorang wanita cantik muncul di benak Luli. Dia dengan teguh bertekad untuk pergi ke Divinity. 5 tahun. Luli menetapkan batas waktu 5 tahun bagi dirinya sendiri. Dia harus mencapai keilahian dalam 5 tahun dan mencari Luling. Bab 1093. Maju cepat ke 3 tahun kemudian. Itu bukan waktu yang sangat lama tetapi juga tidak pendek. Banyak hal yang terjadi di Heaven Reverse Universe, meskipun bukan yang utama. Luli berkultivasi selama 3 tahun, dan dia hanya berhenti sekali ketika Jiang Qiling berhasil mencapai alam semi-dewa. Dia berbakat. Ketika dia masih muda, dia membenci kultivasi.
Begitu dia berkomitmen, dia mencapai kemajuan cepat. Emperor of Heaven Reverse telah menyerahkan Jiang Qiling warisannya, sesuatu yang mirip dengan peta prinsip dasar. Tidak sulit baginya untuk mencapai prajurit Realm Semi Dewa mengikuti jalan ini. Kota Armor Mistik dibangun kembali. Banyak murid keluarga Lu tidak tahan kesepian di penjara kayu dan kembali ke kota Mistik Armor. Alasan yang lebih penting adalah bahwa mereka harus hidup di bawah perintah di penjara kayu, tempat Lu Li juga berada. Banyak playboy yang berani tidak bertingkah di penjara kayu. Di kota Mistik Armor, para penguasa berada jauh, dan playboy bisa bermain. Kota pembantai iblis dipulihkan juga. Wilayah perairan stabil. Menghabiskan 3 tahun, Patriark Penegakan Hukum dan Lu Zhengyang menyelesaikan semuanya. Kemakmuran dan stabilitas The Heaven Reverse Universe telah pulih. Dalam 3 tahun, kekuatan komprehensif Heaven Reverse Universe dikembangkan ketika banyak murid elit berkultivasi dan tumbuh pesat di Inferno dan penjara kayu. Dalam 3 tahun, banyak yang telah mencapai alam manusia yang berdaulat, alam abadi bumi dan Jiang Qiling mencapai alam semesta dewa, yang meningkatkan kekuatan Heaven Reverse Universe. Sepotong berita baik lainnya adalah dari Lu Renhuang. Seorang patriark yang pergi ke penjara es bersama Lu Renhuang datang kembali untuk melaporkan bahwa yang terakhir telah mencapai alam semi dewa dan bahwa ia masih berkultivasi, berharap untuk melihat kemajuan besar segera. Patriark penegak hukum, Lu Zhengyang, dan yang lainnya sangat senang mendengar ini. Menghitung Lu Li, Heaven Reverse Universe sekarang memiliki 4 prajurit Realm Semi Dewa, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di era Emperor of Heaven Reverse, hanya ada 3 prajurit Realm Semi Dewa. The Heaven Reverse Universe tidak memiliki Suan Qi di surga dan di bumi. Ini adalah tempat kecil dengan sedikit sumber daya. Sangat sulit bagi para pejuang untuk mencapai alam semi dewa. Lu Li dimasukkan bukan karena dia bisa bersaing dengan prajurit Realm Semi Dewa, tetapi karena dia telah menyaksikan langkah besar ke depan selama 3 tahun. Tahun lalu, dia telah mencapai alam semi dewa. Dalam 3 tahun, ia belajar 5 diagram. Secara keseluruhan, dia telah mempelajari 9 diagram dan telah mencapai alam semi dewa tanpa hambatan. Sebagai soal fakta, seorang pejuang harus mempelajari peringkat ke-9 makna mendalam untuk mencapai alam semi dewa. Dalam kasus Lu Li, peta prinsip fundamental sangat rumit. Secara teknis, apa yang dia pelajari adalah sesuatu yang lebih maju daripada makna mendalam. Tidak mengherankan bahwa dia bisa mencapai alam semi-dewa. Satu-satunya kekecewaan adalah bahwa, baik Bai Qiuxue maupun Bai Xias Huang tidak. Lu Li tinggal bersama mereka selama sebulan dan bercinta setiap hari, namun semuanya sia-sia. Lu Li adalah satu-satunya cucu Lu Zhengyang. Jika Lu Li tidak bisa mengandung anak, dia bisa menjadi ujung dari garis ini. Untuk ini, Lu Zhengyang tampak khawatir sepanjang hari. Baru-baru ini, dia meminta Lu Feixue untuk menyarankan kepada Bai Qiuxue dan Jiang Qiling dengan cara yang halus untuk membiarkan Lu Li memiliki beberapa selir. Lu Feixue dan Ming Yu melahirkan seorang putri setelah mereka menikah. Meskipun dia adalah cucu Lu Zhengyang juga, dia adalah seorang gadis dan bermarga Ming, bukan Lu. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik. Silakan klik www.com untuk berkunjung. Ketika Lu Zhengyang memberikan petunjuk ini, Jiang Qiling, Bai Xias Huang, dan Bai Qiuxue merasa tertekan. Di Heaven Reverse Universe, para pejuang menikmati harga tinggi. Karena pertempuran tidak pernah benar-benar berakhir dan banyak pejuang pria akan mati dalam pertempuran, tidaklah aneh bahwa seorang prajurit yang ulung dapat memiliki beberapa istri dan selir. Beberapa patriark keluarga Lu memiliki banyak istri dan selir. Salah satu patriark menikah dengan lebih dari 90 wanita dan memiliki ratusan putra dan putri. Keluarga besar biasanya mendukung anggota mereka untuk mengambil banyak istri. Bagaimanapun, ini bisa meningkatkan jumlah keturunan, dan mungkin ada kemungkinan mereka bisa memiliki seseorang yang berbakat. Begitu mereka tumbuh dewasa, mereka bisa menjadi batu penjuru keluarga, yang akan membuat keluarga lebih kuat. Keluarga besar memiliki banyak cabang dan garis, semuanya saling terkait. Keluarga Lu sudah memiliki lebih dari 100.000 murid. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di dalam keluarga Lu. Jika para wanita muda yang menikah dengan keluarga lain dimasukkan, jumlah totalnya akan 2 kali lebih besar. Oleh karena itu, sejauh yang bisa diketahui Lu Zhengyang, mengingat status, kekuatan, dan karakter Lu Li, dia bisa menikahi puluhan wanita muda, dan itu akan baik-baik saja.
Seseorang pasti akan. Karena Lu Zhengyang berkata begitu, Jiang Qiling, Bai Qiuxue, dan Bai Xiashuang tidak bisa menolak. Setelah berdiskusi, mereka bertiga meminta Lu Feixue untuk memberitahu Lu Zhengyang bahwa mereka baik-baik saja dengan menerima selir. Namun, mereka harus memeriksa dan menyetujui kandidat. Mereka akan memilih beberapa dengan kepribadian dan latar belakang keluarga yang baik untuk dipilih Luli. Meskipun ini berarti bahwa lebih banyak orang harus berbagi suami dengan mereka, ketiganya tahu apa yang diharapkan dari mereka karena mereka semua dilahirkan dalam keluarga besar. Lebih jauh lagi, fakta bahwa mereka tidak bisa membuat mereka berada di bawah banyak tekanan. Lu Zhengyang senang bahwa mereka bertiga mengatakan ya. Dia mulai membiarkan para leluhur dalam keluarga mencari wanita muda dari keluarga terhormat. Keluarga-keluarga dari seluruh tanah besar terkejut. Luli mencari selir. Bagi banyak keluarga, ini adalah kesempatan besar yang jarang terlihat. Bahkan Kong, Jiang dan Ye family, apalagi keluarga peringkat kelima, keenam, dan ketujuh, tertarik. Ketika seorang pria mencapai puncak, semua teman dan relasinya tiba di sana bersamanya. Luli adalah pemimpin absolut dari Heaven Reverse Universe, dan reputasinya hampir pada tingkat yang sama dengan Emperor of Heaven Reverse. Perintah Luli tidak bisa tidak taat dan bagi banyak orang, dia tidak berbeda dari yang abadi. Selir mungkin tidak terhormat. Bagi wanita muda dari keluarga besar, menjadi selir seseorang bisa membuat malu keluarga. Tapi kasusnya berbeda untuk Luli. Seorang wanita muda bisa membawa manfaat bagi keluarganya bahkan hanya sebagai gadis pelayan yang bisa tidur Luli. Bagaimanapun, itu akan menjadi wanita Luli. Beberapa wanita muda dari rumah tangga kaya tertarik, bukan hanya mereka yang berasal dari keluarga kecil. Banyak gadis yang ingin menikahi seorang pahlawan. Luli hampir berusia 30 tahun. Dia masih remaja dibandingkan dengan umur panjang yang dia miliki sebelumnya. Dewa untuk surga membalikkan semesta. Seorang pria muda yang tampan. Sebuah legenda. Berhala bagi banyak orang. Juru selamat dan wali bagi umat manusia, itu adalah Luli. Selain itu, dia adalah seorang pria dengan kasih sayang dan iman. Dia adalah suami yang ideal bagi banyak gadis yang mencari romansa di Heaven Reverse Universe. Menjadi selir bisa menjadi tidak terhormat, dan selir harus menghadapi tekanan dari Jiang Qiling, Bai Qiuxue dan Bai Xiashuang. Namun, selama Luli bisa mengembangkan kasih sayang untuknya, selir itu bisa menjadi sasaran kecemburuan. Banyak keluarga datang untuk bertemu dengan para leluhur keluarga Lu, menyajikan informasi dan potret wanita muda mereka. Mereka bahkan membawa pakaian yang cocok agar para leluhur keluarga Lu dapat menyampaikan kata yang baik. Ye, Kong, dan keluarga Jiang juga mengambil tindakan. Ye Luo datang ke Lu Zhengyang dan menyarankan agar Ye Yu mengagumi Luli. Kong Family Patriarch menyatakan bahwa Prajna berusia 18 tahun, usia untuk kembali ke kehidupan sekuler. Ye Cha pergi ke Ming Yu dan mengatakan bahwa Ye Xiaoxi juga dewasa. Dalam setengah bulan, keluarga Lu menerima puluhan ribu dokumen tentang wanita muda dari rumah tangga terkemuka. Lu Zhengyang ingin menelusuri mereka. Tetapi jumlah itu membebaninya. Dia mengirim semua dokumen ke lembah bunga Sakura untuk memilih Jiang Qiling dan Bai Qiuxue. Ketika Jiang Qiling, Bai Qiuxue, dan Bai Xiashuang melihat kasus-kasus dokumen, mereka heran. Mereka tahu suami mereka populer, tetapi ini. Luli telah berkultivasi. Apa yang akan dia pikirkan ketika dia tahu bahwa puluhan ribu wanita muda ingin tidur dengannya? Bab 1094. Hentikan. Temukan novel-novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik. Silakan klik www.com untuk berkunjung. Setengah bulan kemudian, Luli berhenti untuk beristirahat selama beberapa hari. Ketika dia mengetahui bahwa orang-orang memilih selir untuknya, dia marah. Dia bukan seorang kaisar yang bisa memiliki beberapa harem. Dia tidak membutuhkan begitu banyak istri, meskipun dia tidak berbeda dari raja sebenarnya dari Heaven Reverse Universe. Dia bukan tipe orang yang kejam yang menganggap segala sesuatu di dunia ini merendahkan. Dia menghargai hubungannya, dan dia tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Bagi para leluhur keluarga Lu dan Lu Zhengyang, menemukan selir adalah masalah sepele, dan banyak wanita muda dari keluarga terhormat akan sangat senang menikahinya. Namun, memberi mereka harapan dan mengecewakan mereka akan menimbulkan bahaya besar, seperti halnya Zilian. Luli menyadari sepenuhnya bahwa masalahnya adalah dia tidak bisa melahirkan anak.
Jika ada orang dari Jiang Qiling dan si kembar tidak bisa melahirkan anak, itu akan menjadi normal. Namun, tidak satu pun dari ketiganya yang bisa. Masalahnya pasti terletak pada Luli. Ciri-ciri fisiknya aneh. Yang lain hanya bisa memiliki satu skill garis darah, tetapi dia memiliki beberapa keterampilan, yang membuatnya percaya bahwa dia tidak dapat mereproduksi semuanya berkaitan dengan garis darah naga perak. Dia bertekad dan tidak akan mengembangkan romansa dengan wanita muda lainnya. Prajna dan Ye Xiaoxi dapat memiliki perasaan untuknya, tetapi dia masih memutuskan untuk mengakhiri impian mereka. Dia tidak ingin menjalin ikatan romantis terlalu banyak atau menyakiti lebih banyak wanita muda. Dia telah mencapai alam semi-dewa dan memiliki peta prinsip fundamental yang lengkap. Secara teori, bukan hal yang sulit baginya untuk menjadi abadi. Segera, dia akan pergi ke ketuhanan. Keilahian adalah tempat yang luas dengan para pejuang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dia mungkin kehilangan nyawanya kapan saja. Jika dia tidak beruntung dan terlibat dalam perang antara yang kuat, dia bisa terbunuh dalam pembunuhan, belum lagi bahwa dia memiliki beberapa musuh di dewa. Itu adalah tempat yang penuh risiko baginya. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus seperti ini. Luli mengambil keputusan. Dia berkata kepada Jiang Qiling, Bai Qiuxue, dan Bai Xiaoxuang dengan nada serius, kirim kata-kataku, aku berterima kasih untuk semua wanita muda, tapi aku tidak akan pernah menikahi gadis lain. Sayang, Jiang Qiling, Bai Qiuxue, dan Bai Xiaoxuang tersentuh, berpikir bahwa Luli mencintai mereka dengan sepenuh hati, dan hatinya milik mereka. Karena Luli adalah pria yang penuh kasih sayang, ketiganya percaya mereka harus menunjukkan sikap mereka juga. Jiang Qiling berkata dengan resolusi, sayang, jangan khawatir tentang kami. Kami benar-benar ingin menemukan selir untuk Anda. Ketika saudara baru datang, kami akan memperlakukan mereka dengan baik. Membawa anak-anak untuk keluarga Lu adalah masalah utama. Kami tidak dapat mengacaukan dengan itu. Petik 2. Jangan berkata apa-apa lagi. Aku sudah membuat keputusan. Luli melambaikan tangannya dan menambahkan, jangan angkat ini lagi. Akhir dari diskusi. Tentu, mereka bertiga tersentuh. Bai Xiaoxuang menangis dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Bai Qiuxue dan Jiang Qiling, di sisi lain, saling memandang dengan khawatir. Karena Luli ditentukan, Jiang Qiling harus menyampaikan kata-katanya kepada Lu Zhengyang yang tidak punya pilihan lain selain mengirim pesan. Segera, kata-kata Luli menyebar. Banyak wanita muda yang sedih dan menangis secara pribadi. Prajna dan Ye Xiaoxi, yang berada di King Kong City, pergi, menangis. Prajna kembali ke kuil Buddha Agung, dan Ye Xiaoxi kembali ke dunia kecil Qian Phoenix Rache. Kata-kata mengatakan bahwa Prajna telah bersumpah untuk masuk agama Buddha. Dia akan melupakan hal-hal duniawi dan tidak mencari apapun selain kebenaran. Ye Xiaoxi memberitahu Ye Cha bahwa dia tidak akan pernah keluar lagi dan akan mati karena usia tua di dunia kecil. Ada juga Ye Yu, adik perempuan Ye Luo. Dikatakan bahwa dia meninggalkan kota Ye sendirian setelah dia mengetahui berita itu. Dia pergi ke tanah hebat. Dia tidak mengizinkan penjaga keluarga untuk mengikutinya, dan dia pergi. Banyak wanita muda yang sedih. Keluarga Lu secara terbuka memilih selir untuk Luli telah memberi mereka harapan. Selama periode waktu ini, banyak dari mereka memiliki ilusi bahwa mereka dapat menikahi Luli. Semakin mereka berharap, semakin mereka kecewa. Para wanita muda dari keluarga besar menghargai martabat mereka. Mereka merasa ditampar muka oleh Luli dan dipermalukan. Luli tidak mengatakan apapun pada informasi semacam itu. Dia kembali berkultivasi. Lebih baik memiliki rasa sakit yang pendek dan tajam daripada rasa sakit yang lama dan membosankan. Prajna dan Ye Xiaoxi dan Ye Yu tidak jatuh terlalu keras untuknya. Mereka akan pulih setelah periode waktu dalam kesedihan. Adapun wanita muda lainnya, dia tidak peduli pada mereka. Siapa yang tahu yang mana dari mereka yang benar-benar ingin menikah dengannya dan yang mana yang hanya ingin mengembangkan keluarga mereka. The Heaven Reverse Universe kembali ke kedamaian setelah beberapa waktu. Sesuatu telah terjadi untuk mengalihkan semua orang. Tanpa diduga, He Yue menemukan makhluk aneh, atau raja manusia aneh, di penjara kayu, sejenis kurcaci yang bisa menjadi tak terlihat. Itu tidak hanya ditemukan di penjara kayu tetapi juga wilayah perairan. Para kurcaci itu tidak bisa bertarung dengan baik. Mereka hanya di puncak alam dewa mulia, tetapi mereka secepat pejuang alam abadi bumi. Mereka bisa berubah menjadi tidak terlihat.
He Yue bisa mengetahuinya karena kebetulan bahwa Beast of Primordial Chaos di penjara Wood menemukan salah satu kurcaci. Tidak mengherankan bahwa kurcaci istimewa itu ditemukan di wilayah perairan karena ada beberapa dunia kecil di sana dengan ras khusus. Namun, hal-hal berbeda ketika beberapa kurcaci muncul di penjara kayu. He Yue dan Patriark Penegakan Hukum percaya mereka adalah pengintai dari 9 alam semesta saat berdiskusi. Mereka mungkin bersembunyi di penjara kayu selama beberapa waktu, hanya He Yue tidak memperhatikan mereka sebelumnya. Ketika Luli belajar, dia tidak khawatir. Tidak aneh kalau keluarga Yan akan mengirim pengintai untuk menyelidiki. Jun Hongye telah melarikan diri kembali. Yan Zhen pasti sudah diberitahu tentang Luli. Sebelum dia benar-benar yakin, dia tidak akan memulai putaran invasi lagi. Terlebih lagi, dalam hal invasi, Yan Zhen tidak akan bisa turun dari penjara kayu, sehingga tidak bisa menyentuh pangkalan. Jika Yan Zhen pergi melalui wilayah perairan, Luli bisa pergi sekaligus. Dia mungkin tidak bisa membunuh Yan Zhen, tapi dia bisa membunuh semua orang. Apa yang bisa Yan Zhen lakukan sendiri? Jika Yan Zhen berani membunuh warga dari Heaven Reverse Universe, Luli akan pergi ke Divine Imperial Universe. Yan Zhen tidak akan memulai usaha yang kalah-kalah. Beritahu Kemang untuk membangun formasi penghancuran dan ilusi di pintu masuk penjara kayu. Tanam lebih banyak pengintai di wilayah perairan. Selain badan-badan pembantu He Yue, kirim beberapa kelelawar bayangan. Biarkan Ye Cha mengirim seseorang ke sana juga. Jika para pejuang dari 9 alam semesta berani datang lagi, aku harus segera tahu. Juga, temukan kurcaci dan bunuh mereka semua. Petik 2. Luli kembali berkultivasi setelah dia memberikan perintah itu. Dia hampir selesai dengan diagram ke-10. Pada tingkat ini, dalam setahun, paling banyak, dia akan menyelesaikan semua 12 diagram. Begitu dia menggabungkan 12, dia akan menguasai prinsip fundamental asal terkait dengan angin. Menurut God of Barbarian, siapapun yang menguasai prinsip fundamental asal bisa menjadi abadi dan membangun kembali tubuhnya. Prajurit bisa naik ke dewa setiap saat dan menjadi dewa di sana. Yah, kota pembantai iblis telah dibangun kembali, dan status dan altar Emperor of Heaven Reverse diselesaikan oleh Kemang. Setelah aku menyelesaikan 12 diagram, aku akan menghubungi Emperor of Heaven Reverse untuk mendapatkan petunjuk. Luli sadar bahwa Kaisar Langit Terbalik memiliki ikatan yang dalam dengan surga balik semesta. The Heaven Reverse Universe mempercayainya, dan dia bisa menemukan energi iman di sini. Emperor of Heaven Reverse pasti senang memberi Luli beberapa instruksi. Abadi. Luli sedikit bersemangat saat memikirkan hal ini. Tidak ada yang tahu sebelumnya bahwa seorang pemuda dari Gurun Utara tidak hanya dapat berdiri di puncak Heaven Reverse Universe tetapi juga naik ke Divinity. Bab 1095. Memang benar bahwa pengintai dari Divine Imperial Universe telah bersembunyi di sini selama beberapa waktu. Itu adalah pengintai paling terampil dari Divine Imperial Universe. Meskipun badan pendukung He Yue ada di mana-mana, mereka tidak semuanya kuat. Tidak mengherankan bahwa pengintai hanya ditemukan sekarang. Yan Zhen sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang Heaven Reverse Universe 2 tahun lalu. Jun Hongye telah kembali dan memberitahu Yan Zhen situasi di sini. Jun Hongye juga bergandengan tangan dengan keluarga lain untuk membuat keributan untuk meminta keluarga Yan menawarkan kompensasi. Lagi pula, terlalu banyak orang yang dikorbankan kali ini. Tim lebih dari 100 prajurit Realm Semi-Dewa hampir sepenuhnya dimusnahkan. Pengorbanan itu mencakup banyak patriark keluarga, termasuk 2 dari Mage Imperial Universe, pejuang leluhur keluarga Feng dan Qi, dan patriark keluarga Li. Keluarga-keluarga itu ketakutan. Mereka mengundang prajurit tua mereka yang berkultivasi di penjara es, penjara kegelapan dan penjara jiwa kembali untuk mengambil komando saat bekerja dengan orang lain untuk memprotes di Divine Imperial Universe. Keluarga-keluarga itu disewa oleh keluarga Yan untuk mengirim prajurit ke Heaven Reverse Universe. Mereka pikir ini adalah tempat kecil dengan bahkan mungkin tidak satu prajurit Realm Semi-Dewa. Mereka percaya tim besar ini cukup untuk menyapu bersih. Namun, hasilnya adalah penghancuran total. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Keluarga hanya memperoleh beberapa sumber surgawi dengan mengorbankan banyak prajurit kuat tingkat atas. Secara alami, keluarga-keluarga itu merasa tidak adil.
Keluarga mengirim utusan ke kota kerajaan surgawi untuk meminta penjelasan dari keluarga Yan. Yan Zhen sangat bermasalah. Keluarga tidak menggunakan kekerasan. Mereka semua mengirim utusan dengan kemampuan lebih rendah tetapi lebih senior. Mereka menghabiskan hari-hari mereka di Divine Imperial City, menangis. Mereka menggedor meja, dan kadang-kadang mereka akan berbusa di mulut mereka karena marah, dan beberapa bahkan pingsan sesekali. Yan Zhen tahu bahwa mereka tidak benar-benar mencari penjelasan tetapi lebih tertarik. Namun, Wigbet tidak diperoleh. Sesuai kesepakatan mereka, jumlah sumber Divine ditetapkan. Kali ini, upaya keluarga Yan semuanya sia-sia. Tidak hanya keluarga Yan kehilangan banyak sumber surgawi, tetapi beberapa prajurit Realm semi-dewa. Yan Zhen merasakan sakit hati. Karena itu, Yan Zhen tidak datang untuk menemui para utusan itu sendiri. Dia mengirim beberapa leluhur keluarga untuk bernegosiasi dengan para utusan lama itu. Saat ini, semua keluarga sangat dirusak. Mereka hampir tidak bisa menjaga diri mereka sendiri, apalagi bekerja bersama untuk menghadapi keluarga Yan. Yan Zhen membebaskan dirinya dari urusan semacam itu. Seluruh pikirannya terfokus pada mendapatkan Wigbet. Dia memiliki baju besi relik dan senjata dan tidak takut pada tubuh abadi. Dia bertanya-tanya berapa banyak prajurit Realm semi-dewa yang harus dia bawa bersamanya. Atau haruskah dia menggunakan beberapa sumber surgawi untuk menyuap beberapa prajurit di penjara kekacauan purba untuk pergi bersamanya. Setelah beberapa saat, ia memutuskan untuk membawa 2 prajurit Realm semi-dewa dalam misi rahasia ke Heaven Reverse Universe. Tidak hanya Yan Zhen yang tertarik pada Wigbet tetapi juga tubuh abadi yang dimiliki Luli. Yan Zhen percaya bahwa statusnya di 9 alam semesta tidak akan pernah terguncang jika ia bisa memiliki tubuh abadi. Yang telah dibilang, beberapa hari setelah dia meninggalkan Divine Imperial Universe, dia diberitahu bahwa Chen Tianxian membawa puluhan prajurit Realm semi-dewa dan ratusan pejuang alam abadi bumi dan menyerbu alam semesta kerajaan surgawi. Mereka datang dengan niat buruk dan akan menyerang Divine Imperial Universe. Yan Zhen harus bergegas kembali ke berita seperti itu. Para prajurit tua dari banyak keluarga besar masih berada di Divine Imperial Universe. Meskipun mereka sendiri bukan pejuang yang cakap, mereka bisa berkolaborasi dari dalam dengan pasukan dari luar. Jika kota kekaisaran surgawi dilanggar, keluarga Yan akan hancur. Setelah Yan Zhen kembali, ia melihat Chen Tianxian tidak melakukan apa-apa dengan terburu-buru. Dia tinggal di kota. Jelas, dia ada di sini untuk bernegosiasi. Yan Zhen merasa seperti beban berat dilepaskan dari pikirannya. Dunia tidak tahu bahwa Chen Tianxian telah menjadi budak jiwa Luli, dan begitu pula Yan Zhen. Semua prajurit Realm semi-dewa yang bersama Chen Tianxian dibunuh oleh Luli. Ketika Luli memburu Jun Hongye, yang terakhir tidak bertemu Chen Tianxian. Meskipun Jun Hongye memiliki beberapa kecurigaan, dia tidak membagikannya. Tentu saja, itu juga mungkin bahwa Jun Hongye telah mempelajari kebenaran tetapi tidak mengklarifikasi hal itu. Dia duduk sambil Chen Tianxian berhadapan dengan keluarga Yan sehingga dia bisa berdiri untuk mendapatkan juga. Yan Zhen lebih berhati-hati sekarang. Dia tidak bisa pergi. Dia harus tinggal dan tawar-menawar dengan keluarga. Dia enggan berjanji untuk menawarkan keluarga beberapa bahan mistis dan harta sebagai kompensasi. Tapi apa yang diinginkan Chen Tianxian adalah sumber surgawi. Kedua belah pihak telah mencapai jalan buntu. Ada hal lain yang membuat Yan Zhen tidak bisa turun ke Heaven Reverse Universe selama 3 tahun. Dia tidak bisa menghubungi Yan Tiangang. Yan Zhen akan bertanya tentang asal-usul tubuh abadi dan melaporkan kepada Yan Tiangang situasi Heaven Reverse Universe. Namun, Yan Tiangang telah di luar jangkauan. Dia pasti sibuk dengan beberapa hal. 9 alam semesta sedang melalui periode waktu yang rumit. Kematian prajurit Realm semi-dewa melemahkan banyak keluarga. Berlalunya Wu Guangde membuat keluarga Wu digantung oleh seutas benang. Kematian pejuang leluhur keluarga Qi dan Feng menelan biaya Central Imperial Universe. Dinasti Leng telah pergi. Kekuatan komprehensif Central Imperial Universe melemah. Perkelahian telah pecah. Sebulan kemudian, Yan Zhen kaget. Dia sedang duduk di suatu tempat. Alisnya terangkat ketika dia berteriak, "Kenapa terburu-buru? Siapa yang berkelahi?" Mage Imperial Universe dan Central Imperial Universe. Seorang patriark menjelaskan, Chen Tianxian dan saudara 6 dari keluarga Feng bertengkar karena suatu alasan yang saya tidak tahu. Lalu,
Chen Tianxian membunuh yang terakhir. Sekarang, Mage Imperial Universe dan Central Imperial Universe sedang bertarung. Setengah dari konsesi surgawi kota hancur. Patriark keluarga, tolong pergi dan mengendalikan situasi atau semua warga sipil di kota konsesi surgawi akan mati. Petik 2. Yan Zhen telah waspada jika Chen Tianxian bergabung dengan yang lain untuk menyerang Divine Imperial Universe. Sekarang mereka mengalami perselisihan internal. Prajurit dari Mage Imperial Universe dan Central Imperial Universe saling bertarung. Yan Zhen tidak bergegas ke kota konsesi surgawi. Dia mondar-mandir di istana. Kemudian, dia menyeringai dan berkata, kirim pesan ke warga sipil di kota konsesi surgawi. Biarkan mereka mengungsi. Biarkan Chen Tianxian melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi, sang patriark mengerjap tak percaya. Biarkan Chen Tianxian mendapatkan jalannya di Divine Imperial Universe. Berapa banyak warga sipil yang terlibat dalam pembunuhan? Bagaimana jika mereka mengadakan pertunjukan, dan niat mereka yang sebenarnya adalah untuk membuat rencana jahat melawan Divine Imperial Universe? Yan Zhen melambaikan tangannya dan berkata, pergi dan kirim kata-kataku. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal lain. Pantau dan laporkan padaku secepat mungkin. Yan Zhen telah hidup selama ratusan tahun, melewati banyak hal. Dia bisa melihat banyak rencana. Dari 3 keluarga besar asli di Central Imperial Universe, keluarga Leng dipaksa kembali ke tanah leluhur mereka oleh Luli. Keluarga Feng dan Qi kehilangan banyak pejuang, dan kekuatan mereka melemah. Jelas, sepotong besar kue yang merupakan Central Imperial Universe sedang didambakan. Di Mage Imperial Universe, keluarga Wu dan He juga dirusak. Tidak dapat dihindari, Chen Tianxian dan keluarga lainnya berusaha untuk mencaplok keluarga Wu dan He. Kali ini, 4 keluarga dari Mage Imperial Universe bergabung untuk menyerang Central Imperial Universe. Jelas, 4 keluarga Mage Imperial Universe telah mencapai konsensus. Mereka akan menduduki Central Imperial Universe, dan 4 keluarga akan membagi 2 alam semesta di antara mereka. Dengan cara ini, keempat keluarga akan diuntungkan. Dia dan keluarga Wu tidak akan dianeksasi. Selama targetnya bukan Divine Imperial Universe, Yan Zhen tidak akan pernah peduli dengan kehidupan dan kematian keluarga Feng dan Qi. Semakin kacau 9 alam semesta, semakin banyak Divine Imperial Universe akan berdiri untuk mendapatkan. Yang sedang berkata, Yan Zhen tidak mampu pergi ke Heaven Reverse Universe. Situasi berubah dengan cepat. Dia harus tetap memerintah di alam semesta surgawi untuk melindungi kepentingan keluarga Yan. Lebih penting lagi, dia tidak bisa menghubungi Yan Tiangang. Yan Zhen berencana untuk menunggu 9 alam semesta untuk stabil dan melakukan kontak dengan Yan Tiangang. Kemudian, dia bisa berangkat ke Heaven Reverse Universe. Bab 1096. Penjara kayu. Luli, yang sedang berkultivasi, terkejut. Salah satu badan pendukung He Yue ada di sini. Dia akan memberitahu Luli jika ada keadaan darurat. Apakah Yan Zhen ada di sini? Luli membuka matanya. Orang bisa melihat jauh ke dalam matanya seolah-olah itu adalah lubang hitam. Orang tidak bisa tidak tersesat di dunia di matanya. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik. Silakan klik www.com untuk berkunjung. Badan pendukung He Yue menari-nari di langit dalam lintasan yang aneh. Luli mengamati sebentar. Dia berhenti mengerutkan kening. Yan Zhen tidak ada di sini. Tapi, avatar Kaisar Langit terbalik ada di sini dan meminta Luli. Emperor of Heaven Reverse jarang memanifestasikan dirinya. Altar dan patung dibangun kembali. Jika Kaisar Langit terbalik bertanya tentang pertempuran sebelumnya, dia akan datang lebih cepat. Dia harus punya agenda lain. Luli memeriksa tubuhnya dan kemudian tubuh abadi. Memastikan semuanya baik-baik saja, dia berdiri dan meregangkan tubuhnya. Dia telah mempelajari 11 diagram peta prinsip-prinsip dasar. Hanya satu yang tersisa. Ketika dia menggabungkan 12, dia akan menguasai prinsip fundamental asal dan dengan demikian menjadi abadi. Aku harus pergi. Luli harus berhati-hati ketika Emperor of Heaven Reverse memanggil pertemuan. Dia berlari keluar dari Bedwick. Bai Qiuxue, Bai Xias Huang, dan Jiang Qiling ada di sini. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Kita akan pergi ke kota pembantai iblis. Baik, mereka bertiga belum berkultivasi. Sejak Jiang Qiling mencapai alam semi-dewa, dia merasa lebih sulit untuk melanjutkan.
Dia memutuskan untuk beristirahat selama beberapa waktu. Bai Qiuxue tidak maju cepat. Tingkat keempat pesona terlalu rumit untuknya. Dia tidak bisa menguasainya dalam waktu dekat. Adapun Bai Xias Huang, dia masih berada di puncak Realm Lord Nobeem, bahkan Realm Sovereign manusia. Mereka meninggalkan lembah bunga Sakura. Pertama, mereka berteleportasi ke King Kong City dan kemudian ke Demon Slaying City. Setiap kali mereka tiba di suatu tempat, kelompok ini akan menjadi fokus perhatian. Para prajurit akan berlutut. Luli adalah dewa surga terbalik semesta dan Jiang Qiling dan si kembar adalah ratu, model keibuan bangsa. Pasangan ideal seperti itu. Banyak orang memandang Jiang Qiling dan yang lainnya dengan iri dan kagum. Kehidupan seperti kehidupan Luli akan bermanfaat. Apa yang tidak mereka ketahui adalah penderitaan yang dialami Luli. Karena ada formasi teleportasi di sepanjang jalan, Luli dan ketiga istrinya tiba di kota pembantai iblis dalam lebih dari 1 jam. Kota telah dipulihkan. Prajurit kota pembunuh iblis kembali dan kemakmuran kota kembali. Pada saat ini, di plaza kota pembantai iblis, banyak orang berlutut. Patriark penegakan hukum dan Jiang Tianxun berada di depan kelompok, bersemangat dan penuh hormat. Ketika Luli datang dari formasi teleportasi, dia melihat bayangan besar di atas patung itu sekaligus. Sama seperti sebelumnya, bayangan Emperor of Heaven Reverse setinggi 30 kaki dengan sebuah buku di tangannya, kebijaksanaan, dan belas kasihan di matanya. Luli berjalan dengan ketiga istrinya, berlutut dan berkata, "Salam, Yang Mulia." "Salam, Yang Mulia." Jiang Qiling dan 3 lainnya berlutut juga. Ini adalah nenek moyang ras manusia. Tanpa dia, manusia dari Heaven Reverse Universe dapat dihancurkan, apalagi menikmati kemuliaan yang mereka miliki hari ini. "Bangun, tolong." Suara kuno Emperor of Heaven Reverse terdengar. Setelah beberapa saat, dia mengirim pesanan lain, "Kalian semua bisa pergi sekarang kecuali Luli. Ayo pergi." Patriark penegakan hukum berdiri. Puluhan ribu orang berlutut di plaza pergi. Patriark penegakan hukum, Jiang Qiling, Bai Qiuxue, Bia Xias Huang, Jiang Tianxun, dan Patriark Sun pergi ke sebuah kastil. Berdengung. Buku Emperor of Heaven Reverse bersinar. Karakter yang tertulis di buku itu terbang keluar dan melingkari Luli dan patung itu. Luli tidak khawatir. Emperor of Heaven Reverse telah mengisolasi kekuatan psikis sehingga percakapan mereka tidak akan didengar oleh orang lain. "Luli, kamu bisa berdiri sekarang." Nada Kaisar Langit terbalik menjadi lebih hangat. Dia menatap Luli dengan kekaguman dan kepuasan dan mengangguk. "Kamu telah melakukan pekerjaan yang bagus untuk memaksa kembali para pejuang dari 9 alam semesta dan melindungi Heaven Reverse Universe. Aku ingin mengucapkan terima kasih atas nama orang-orang di Heaven Reverse Universe dan aku sendiri." Luli tidak mengklaim kredit untuk dirinya sendiri. Dia membungkuk. "Kaisar, tolong jangan katakan begitu. Aku adalah anak dari Heaven Reverse Universe. Tentu saja, aku harus melindungi Heaven Reverse Universe. Terlebih lagi, musuh datang karena aku. Aku harus berdiri untuk mereka sampai akhirnya bahkan dengan mengorbankan hidupku." Petik 2. Kaisar Langit terbalik bersyukur, atas hal ini, Luli sadar. Orang-orang di surga terbalik semesta semua menyembah Kaisar Langit terbalik. Jika tempat itu musnah, ia akan kehilangan energi iman di sini. "Saya melihat." Emperor of Heaven Reverse mengangguk. Mata bayangan itu bersinar saat dia melirik Luli. "Kamu maju dengan cepat. Aku pikir kamu bisa menjadi abadi segera. Peta Kaisar Heng yang kamu peroleh, kan?" "Iya." Luli menyembunyikan informasi apapun. "Aku memperoleh manik jahat dan peta prinsip-prinsip mendasar dari tanah terlarang Dewa Penatua. Sekarang, aku telah belajar 11 diagram dan hanya 1 yang tersisa." "Oke, mempelajari 12 diagram hanyalah langkah pertama." Emperor of Heaven Reverse tidak menyebutkan manik jahat seolah-olah dia tidak keberatan. Atau, dia tidak ingin merebut harta dari bangsanya sendiri. Dia memberi Luli bimbingan. "Mempelajari 12 diagram itu mudah. Tapi Anda hanya bisa menjadi abadi setelah Anda mengintegrasikannya bersama untuk menguasai prinsip fundamental asal. Integrasi bisa sulit. Anda harus siap. Pada titik ini, tidak ada yang dapat membantu Anda. Anda hanya dapat andalkan diri Anda pada ini. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa, prinsip dasar asal, segala sesuatu dengan asal. Kebenaran, kesombongan, kekosongan, dan persepsi ilusi saling terkait. Fokusnya adalah pada asal dan kebenaran.
Ketika Anda memahami dua kata itu, Anda akan melihat semuanya. Petik 2. Terima kasih, Yang Mulia. Luli mencatat setiap kata yang harus diucapkan Kaisar Langit Terbalik. Itu adalah instruksi dari seorang prajurit perkasa di Dewa. Mereka bisa membantu Luli. Emperor of Heaven Reverse menambahkan setelah jeda, jangan sia-sia berharap bahwa Anda dapat menduduki kota imperial surgawi dari keluarga Yan. Itu adalah sepotong relik yang hebat. Ketika Anda menjadi abadi, Anda sebaiknya memiliki bicara damai dengan keluarga Yan. Dalam hal itu, ketika Anda naik ke Divinity, keluarga Yan tidak akan mencoba untuk mendapatkan weak bet dan tidak akan membuat masalah di Heaven Reverse Universe. Keluarga Yan tidak memiliki keberanian untuk marah saya terlalu buruk. Anda tidak perlu khawatir tentang Heaven Reverse Universe. Petik 2. Luli berpikir sejenak dan menjawab, jika aku tidak bisa menghancurkan keluarga Yan, aku akan memulai pembicaraan damai dengan mereka. Tetapi jika aku bisa, aku tidak akan tersentak. Jika kamu bisa melakukannya, maka tidak apa-apa. Emperor of Heaven Reverse tidak berusaha berbicara dengan Luli darinya. Jika Luli memiliki kemampuan seperti itu, Yan Tiangang tidak bisa melakukan apapun tidak peduli betapa marahnya dia. Dia berada di ketuhanan. Itu tidak seperti dia bisa kembali ke Heaven Reverse Universe dari Divinity. Aku punya masalah penting untuk didiskusikan denganmu. Kata Kaisar Langit Terbalik. Aku berada di Gunung Pedang di Divinity Selatan, dan aku adalah penguasa Sekte Pedang. Ketika kau naik ke Divinity, kau akan berada di Divinity Selatan. Tapi aku tidak bisa mengatakan dengan pasti wilayah mana. Aku harus mengolah daerah ini, mungkin bertahan selama bertahun-tahun, atau puluhan tahun, atau ratusan tahun. Aku tidak akan bisa menjagamu. Sekteku menghadapi bahaya dan kami menarik diri untuk melindungi diri sendiri. Aku tidak bisa mengirim seseorang untuk mendatangimu. Jika kamu naik segera, datanglah ke Gunung Pedang dan cari aku. Ketika kamu di sini, aku akan menerimamu sebagai anak didikku dan menyampaikan kepadaku pelajaran saya. Petik 2. Pedang Gunung, Sekte Pedang. Luli berkomitmen untuk mengenangnya. Dia mengangguk. Terima kasih, Yang Mulia. Ketika saya naik ke Dewa, saya akan mencari Anda di Swords Mountain. Terus bekerja dengan baik. Bayangan Kaisar Langit Terbalik mulai menipis. Dia meninggalkan satu pesan terakhir, naga perak di jiwamu sangat kuat. Pelajari itu. Jika kau bisa mengendalikan naga perak sepenuhnya, kau akan melambung tinggi di dewa dan pencapaianmu akan sekuat milikku. Bab 1097. Bayangan Kaisar Langit Terbalik sudah hilang. Luli masih berunding tentang kata-kata ini. Bagian terakhir dari kata-kata Kaisar Langit Terbalik mengejutkan Luli. Luli ingat ketika dia pertama kali datang ke kota pembantai iblis. Patung Kaisar Langit Terbalik bersinar, dan energi surgawi akan diteruskan ke Luli. Namun, tanda naga perak ditolak. Akhirnya, energi dan warisan surgawi Emperor of Heaven Reverse diwarisi oleh Jiang Qiling. Dengan kata lain, Kaisar Langit Terbalik memperhatikan tanda naga perak pertama kali dia bertemu Luli dan mengenali nilainya. Kaisar Zi mengatakan bahwa tanda naga perak adalah Enchanted Soul peringkat ke-7, sesuatu yang kuat. Keingintahuan Luli terhadap tanda naga perak tumbuh. Seberapa kuatkah keluarga Luling? Mereka pasti sangat kuat atau mereka tidak akan memberikan harta seperti itu kepada bayi yang baru lahir. Bahkan Kaisar Zi pun belum melihat banyak peringkat 7 Enchanted Souls. Kenapa lagi dia begitu terkejut? Dipikir-pikir, Luli percaya bahwa kekuatan keluarga Luling adalah hal yang baik. Itu akan membuatnya lebih mudah untuk mencarinya di Divinity. Jika Luling kembali ke keluarganya dan hidup dengan baik, dia tidak akan membawanya kembali. Luli hanya ingin memastikan bahwa dia sehat dan baik. Lagi pula, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah dia dibawa kembali oleh keluarganya atau diculik. Berkultivasi, lebih keras. Luli menyingkirkan hal-hal itu dari benaknya. Dia pergi dan mengobrol dengan Patriark Penegakan Hukum, Jiang Tianxun, dan lainnya. Tapi Luli tidak mengungkapkan bagian dari kata-kata Kaisar Reverse Surga. Kemudian, bersama dengan Jiang Qiling dan si kembar, Luli kembali ke penjara kayu. Dia kembali berkultivasi. Dia punya satu diagram terakhir untuk dipelajari dan dia tidak bisa menunggu. Di negara Transcendent, Luli belajar dengan cepat. Diagram hanya akan memakan waktu beberapa bulan. Luli ingin melanjutkan ke finish tanpa berhenti dan menyelesaikannya dalam satu putaran budidaya. Mempelajari 11 diagram berarti Luli telah menguasai 11 makna mendalam,
semuanya terkait dengan angin. Mereka adalah kastil angin bulu, senjata angin bulu, twister jejak, angin wisep, willows in wind, bayangan angin, pasukan angin, bila angin, perisai sayap, badai angin, dan gulungan angin. Beberapa makna mendalam sangat bermanfaat sementara yang lain tidak. Beberapa tidak bisa meningkatkan kemampuan Luli. Meski begitu, dia tidak keberatan. Dia percaya tubuh yang abadi lebih kuat dari makna mendalam. Luli ingin melihat saat dia bisa mengintegrasikan 12 diagram bersama dan menguasai prinsip fundamental asal yang merupakan keterampilan untuk abadi dan itu akan sangat kuat. Luli berkultivasi, dan Heaven Reverse Universe damai. Meskipun banyak murid keluarga Lu telah pindah kembali ke kota Mystic Armor, tidak ada yang punya urusan monyet. Hal terburuk yang mereka lakukan adalah memperlakukan diri mereka sendiri dengan makanan dan anggur yang baik kemanapun mereka pergi, meningkatkan identitas mereka. Saat ini, murid keluarga Lu cukup populer. Entah mereka bersama keluarga dekat atau cabang keluarga Lu, murid-murid keluarga Lu akan diperlakukan dengan anggun di keluarga manapun yang mereka kunjungi. Terakhir kali, ketika Fang Rui dan yang lainnya menyerbu tanah hebat, para pejuang dari Istana Para Pengaum Surga, Red Lunar, dan Istana Para Penyelidik Immortal menyerah. Kemudian, pejuang yang kuat dari pasukan itu semua dieksekusi oleh Patriark Penegakan Hukum. Banyak daerah di tanah lahan sekarang tanpa pemilik. Rencana awal Lu Zhengyang adalah untuk membagi wilayah di antara keluarga Lu, Ye, Jiang, dan Kong, yang dapat memberikan dorongan bagi kekuatan mereka. Tetapi, setelah berdiskusi dengan para leluhur lainnya, Patriark Penegakan Hukum memutuskan untuk menyerahkan tanah tempat paviliun bunga yang lama berada dan pindah ke wilayah Istana Para Pengaum Surga. Dengan cara ini, pusat tanah besar, yang diduduki oleh 3 kekuatan sebelumnya, tidak terhubung bersama dan tidak berpenghuni. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Patriark Penegakan Hukum mengeluarkan pengumuman atas nama Aula Pembantai Iblis, yang menyatakan bahwa wilayah Istana Immortals Enquires, Red Lunar dan Pavilion of Blossoms sekarang tidak ada di tangan siapapun. Kekuatan apapun bisa datang dan berjuang untuk kota dan sumber daya. Pertempuran diizinkan. Yang sedang berkata, ada satu aturan, tidak ada warga sipil yang terbunuh. Ini adalah keputusan yang diambil setelah diskusi yang hati-hati, tidak dapat dihindari bahwa keluarga Lu adalah yang terkuat dari semuanya. Bahkan setelah Luli naik ke dewa, keluarga Lu masih akan mempertahankan keuntungan untuk waktu yang lama. Keluarga Jiang, Kong, dan Ye akan menjadi yang kedua setelah keluarga Lu sementara keluarga lainnya akan menikmati status yang lebih sedikit. Bentang alam tanah besar tidak bisa diubah. Dalam hal ini, banyak keluarga mungkin kehilangan motivasi untuk pembangunan karena tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mereka akan selamanya berada di bawah 4 keluarga dan mereka yang melanggar kepentingan 4 keluarga akan menghadapi malapetaka yang brutal. Sekarang, ada sebidang tanah kosong di mana keempat keluarga tidak akan memerintah. Ini memberi banyak keluarga harapan. Manusia dilahirkan untuk menjadi egois, yang menyebabkan kompetisi dan kemudian berkembang. Tekanan adalah dari mana motivasi itu berasal. Itulah bagaimana talenta dan pejuang yang kuat bisa tumbuh. Negeri yang tidak berpenghuni akan menyaksikan banyak pertempuran, yang bisa menimbulkan kebencian. Kebencian, dalam dirinya sendiri, adalah dorongan kuat lain bagi para pejuang untuk menjadi kuat. Jika sebuah keluarga besar bisa bangkit di tanah yang tidak dihuni, Lu, Ye, Jiang, dan keluarga Kong akan diberi tekanan, dan ini akan menjadi bendera merah bagi mereka. Kematian datang dari kemudahan dan kesenangan. Itu adalah ungkapan bijak. Selain itu, per diskusi antara Patriark Penegakan Hukum dan patriarki lainnya, beberapa warga sipil dan keluarga kecil akan dipindahkan ke Tanah Bulu Barat dan Tanah Laut Timur. Lebih banyak tanah akan tersedia bagi keluarga lain untuk diperebutkan. Dengan cara ini, mungkin ada keluarga besar baru. Munculnya keluarga baru bisa menjadi ancaman bagi keluarga Lu, Ye, Kong dan Jiang. Kemungkinan setelah ratusan tahun atau ribuan tahun, keempat keluarga akan hilang. Yang sedang berkata, ini bisa bermanfaat bagi Heaven Reverse Universe, terutama pada saat prajurit Heaven Reverse Universe bisa pergi ke penjara Chaos Primordial. The Heaven Reverse Universe akan melihat lebih banyak prajurit dan keluarga Lu, Ye, Kong dan Jiang akan menghadapi tekanan dan tantangan yang konstan.
Begitulah cara generasi-generasi keempat keluarga akan ditekan untuk bekerja lebih keras atau menghadapi kematian. Bakat dari keluarga super akan rileks ketika tidak tertandingi. Mereka akan menjadi arogan dan korup. Ketika sebagian besar murid dari keluarga super rusak dan mengalami kemunduran, kekuatan dari luar manapun dapat menghancurkan keluarga seperti gunung dengan banyak lubang berlubang. Ketika para pejabat kerajaan rusak, mereka tidak akan keberatan mata pencaharian warga sipil. Pasukan tidak akan khawatir tentang pertempuran tetapi mengumpulkan kekayaan dan menikmati diri mereka sendiri. Setiap invasi dari kekaisaran seperti itu dapat menghancurkannya. Demikian pula, katakanlah murid-murid keluarga Lu hanya peduli kesenangan dengan masing-masing dan setiap dari mereka yang supercilious, suka memerintah dan membuat musuh di mana-mana. Mungkin, dalam waktu singkat, keluarga Lu bisa melawan musuh-musuh mereka. Tetapi apa yang harus dilakukan ketika generasi tua meninggal? Yang hidup hanya akan sia-sia. Mungkin masih ada beberapa pejuang yang kuat dalam keluarga tetapi pada akhirnya, keluarga Lu akan musnah. Mungkin Luli bisa naik ke ketuhanan segera. Patriark penegakan hukum memiliki perasaan bahaya karena fakta ini. Luli telah membuat terlalu banyak musuh dalam perjalanannya ke puncak. Dia bisa menyapu bersih musuh-musuhnya sebelum dia naik ke dewa. Namun, beberapa dekade atau ratusan tahun kemudian, musuh-musuh itu akan bangkit kembali. Apa yang akan dilakukan keluarga Lu, menghadapi musuh yang kuat? Patriark penegakan hukum ingin menetapkan fondasi bagi keluarga Lu sementara Lu Li masih di sini. Suara ketidaksetujuan bisa ditekan dan aturan apapun bisa dirumuskan. Mereka yang tidak mau bisa berbicara dengan Lu Li. Bab 1098. Fury of Wind, selesai. 4 bulan kemudian, Luli membuka matanya dengan gembira. Sudah lama. Akhirnya, dia mempelajari semua 12 diagram. Secara total, ia menghabiskan beberapa tahun berkultivasi. Sekarang, dia telah tumbuh dari seorang pemuda 20 beberapa menjadi seorang pria paruh baya di usia 30-an. Tentu saja, ini istilah sipil. Mengingat harapan hidup Luli, dia hanya remaja atau bahkan anak-anak. Ini adalah periode kultivasi terpanjang yang pernah dialami Luli dalam hidupnya. Itu tidak mudah. Berapa banyak pemuda yang bisa memiliki fokus dan menahan kesepian seperti Luli? Para remaja putra lainnya mungkin akan puas menjadi tidak, satu dalam keluarga dengan ranah yang lebih tinggi, belum lagi menjadi pemimpin Have Rivers Universe. Mereka akan muncul di banyak acara dan bersenang-senang dengan tamasya dan perempuan, memanjakan diri dalam kemuliaan dan kekaguman dari orang lain. Muda dan sombong. Dengan remaja, akan ada lebih sedikit pengalaman, yang menyebabkan pikiran yang tidak dewasa. Bakat muda biasanya penuh dengan diri mereka sendiri dan akan meremehkan orang lain. Itu bisa membuat mereka kehilangan semangat giat mereka dan akhirnya menjadi negara yang biasa-biasa saja. The Heaven Rivers Universe memiliki warga sipil, keluarga, dan bakat yang tak terhitung jumlahnya. Kurang dari 1/10 dari mereka semua dapat mencapai sesuatu. Banyak talenta dipuji lalu dibekap. Aku perlu istirahat. Luli menarik napas dalam-dalam. Dia telah berkultivasi dengan rajin karena tekanan dari 9 alam semesta dan juga keinginan untuk menemukan Luling di dewa. Namun, pemikiran bahwa ia dapat naik ke Divinity setelah ia mengintegrasikan 12 diagram mengisinya dengan perasaan campur aduk. Dia memiliki terlalu sedikit waktu dengan ketiga istrinya. Mereka telah menikah selama bertahun-tahun dan dia menghabiskan lebih banyak waktu berkultivasi dan tinggal di luar daripada bersama mereka. Setelah berhenti berkultivasi, ia menjernihkan pikiran dan bergaul dengan Jiang Qiling, Bai Qiuxue, dan Bai Xias Huang. Dia ingin menemani mereka ke setiap tempat indah di Gridland dan juga Ocean of East dan Waters Region. Dia tidak perlu menghabiskan banyak waktu dalam budidaya pintu tertutup lagi. Dia bisa mengintegrasikan 12 diagram di mana saja. Dia tidak memberitahu siapapun tentang perjalanannya. Dia dan ketiga istri meninggalkan penjara kayu dan Inferno secara diam-diam dan pergi ke Tanah Suci. Itu adalah tempat yang luas. Ada banyak tempat yang tidak pernah dimiliki Luli juga, dan begitu pula Jiang Qiling atau Bai Qiuxue. Mengetahui bahwa Luli akan berkeliling di sekitar tanah besar bersama mereka, Bai Xias Huang diliputi kegembiraan. Bai Qiuxue dan Jiang Qiling, di sisi lain, saling memandang dengan perasaan campur aduk. Bai Xias Huang adalah gadis yang berpikiran sederhana. Dia tidak terlalu banyak membaca kata-kata Luli. Di sisi lain, Bai Qiuxue bijaksana, dan Jiang Qiling lebih dari pintar.
Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Luli? Tampaknya Luli memiliki kultivasi yang berbuah dan akan segera pergi ke dewa. Itu sebabnya dia ingin menghabiskan waktu bersama mereka. Itu juga merupakan upaya terakhirnya untuk mengi mereka. Tentu saja, Bai Qiuxue dan Jiang Qiling tidak akan menunjukkan ini. Mereka pintar. Mereka tahu mereka tidak bisa mengubah pikiran Luli begitu dia membuat keputusan. Mereka mengerti pentingnya Luling. Meskipun sedikit cemburu, mereka mengerti. Juga, Luli akan menjadi abadi pada usia muda. Kaisar Langit terbalik berada di dewa. Mungkin saja Luli bisa sukses dalam keilahian. Jika demikian, ia akan menemukan cara untuk kembali. Juga, Jiang Qiling berada di alam semi-dewa dan Bai Qiuxue telah diajarkan 5 tingkat pesona. Ada kemungkinan bahwa mereka bisa menjadi abadi. Pada saat itu, mereka bisa pergi ke Luli. Dengan mengingat hal ini, Bai Qiuxue dan Jiang Qiling memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan dan fokus pada tur dengan Luli dan menyenangkannya, sehingga setiap orang dapat memiliki beberapa kenangan indah untuk dihargai. Mereka keluar dari dekat kota Mystic Armor. Karena Luli tidak memiliki keinginan untuk bertemu dengan murid-murid keluarga Lu yang bergizi baik, ia dan ketiga istrinya terbang dengan manik-manik jahat ke selatan. Dia tidak punya rencana. Mereka akan berkeliaran sesuka hati dan menetap di suatu tempat untuk sementara waktu jika lelah. Memanfaatkan waktu seperti itu, ia dapat mencoba untuk mengintegrasikan 12 diagram. Mereka berempat menikmati keindahan alam. He Yue memiliki anak perusahaan di Wigbet sehingga dia bisa memberitahukan kepadanya tentang sesuatu yang salah tepat waktu. Dalam perjalanan, mereka menyamar jadi orang lain tidak akan mengenalinya. Bagaimanapun, Luli adalah pria yang tidak biasa. Akan ada orang yang memintanya jika mereka mengenalinya. Kemanapun mereka pergi, Luli akan pergi ke kamar dagang di kota sendiri untuk bertanya tentang tempat-tempat indah yang layak atau tempat-tempat menarik di sini. Dia akan pergi diam-diam setelah dia mendapatkan informasi. Dia biasa belajar beberapa keterampilan penyamaran. Mengingat wilayahnya, dia tidak akan diperhatikan kecuali dia berlari ke pejuang alam abadi bumi. Setiap daerah memiliki pemandangannya sendiri. Karena perbedaan tradisi dan adat, setiap tempat menjadi unik. Mereka berempat cukup senang dalam tur mereka. Setelah 2 atau 3 bulan, Luli datang ke danau yang indah dan terpencil. Dia memutuskan untuk tinggal di sini selama setengah bulan. Dia akan mengintegrasikan diagram. Luli membangun sebuah pondok agar mereka berempat tetap tinggal. Setiap hari, Bai Sias Huang akan pergi berburu. Bai Qiuxue memanggang daging dan Jiang Qiling menjaga tempat itu tetap rapi, sementara Luli bertugas makan. Setelah makan, dia akan mengobrol dengan mereka dan kemudian duduk di atas batu di tepi danau untuk bermeditasi. Dia berhenti di malam hari dan berjalan di sekitar danau dengan ketiga istrinya, menikmati angin sepoi-sepoi dan cahaya bulan. Jauh di malam hari, mereka akan pergi tidur. Hari-hari itu dipenuhi dengan kebahagiaan. Meskipun Kaisar Langit terbalik mengingatkan Luli bahwa mempelajari 12 diagram itu mudah dan integrasi sulit, dia masih terganggu setelah 7 hingga 8 hari. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Selama ini, dia tidak tahu bagaimana mengintegrasikannya. Dia tidak tahu harus mulai dari mana dan tanpa tujuan. Ketika dua makna mendalam hendak diintegrasikan bersama, orang mungkin menemukan titik koneksi dan mengintegrasikan sedikit demi sedikit. Tapi Luli akan mengintegrasikan 12 makna mendalam. Dia tidak akan tahu bagaimana melakukannya bahkan jika titik koneksi ditemukan. Rasanya seperti mencoba memelintir 2 tali menjadi 1. Sederhana saja. Dengan metode yang tepat, kedua tali itu bisa menjadi 1. Namun, Luli memiliki 12 tali dengan panjang dan ketebalan yang berbeda. Semuanya berantakan. Akan sulit baginya untuk mengubahnya menjadi 1. Prinsip fundamental asal, segala sesuatu dengan asal. Kebenaran, kesombongan, kekosongan dan persepsi ilusi saling terkait. Fokusnya adalah pada asal dan kebenaran. Ketika Anda memahami 2 kata, Anda akan melihat semuanya melalui. Luli ingat kata-kata Emperor of Heaven Reverse tetapi menemukan itu muskil seolah-olah dia sedang melihat buku Emperor of Heaven Reverse. Kata-katanya rumit, dan Luli bisa menemukan hubungan antara kata-kata dan integrasi. Wosh! Pada hari ke-11 mereka menginap di sini, seseorang datang dan mengganggu kehidupan Luli yang tenang. Itu adalah seorang wanita muda,
seorang wanita muda yang tidak dikenal di alam abadi. Menguasai. Wanita muda itu tinggal 2 mil jauhnya dari Luli, membungkuk dan berkata dengan hormat, "Tuanku mengundangmu ke Gunung Dingin." Luli tahu tentang Gunung Dingin. Itu 300 mil jauhnya dan dia pergi ke sana sekali tur. Dia penasaran. Tuan itu harus tahu tentang dia. Jika demikian, siapa di surga terbalik semesta yang dapat menganggap udara demikian baginya untuk dikunjungi secara langsung? Bab 1099. Jiang Qiling dan si kembar juga diperingatkan. Mereka penasaran ingin tahu. Luli melambaikan tangan wanita muda itu, "Kamu bisa pergi sekarang." Luli tidak mengatakan dia akan pergi atau sebaliknya. Setelah wanita muda itu pergi, dia bertanya, "Qiling, apakah kamu ingin tinggal di sini atau pergi ke Wikbet?" "Aku ingin bertemu orang ini." Jiang Qiling dan Bai Qiuxue saling memandang, tersenyum. Yang pertama berkata, "Sayang, pergilah. Hanya 300 mil jauhnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatan kita. Lagi pula aku seorang pejuang rilem dewa semi-dewa." "Baik." Luli terbang pergi. Bai Sias Huang memiliki sesuatu yang ingin dia katakan tetapi dihentikan oleh Bai Qiuxue. Setelah Luli pergi, Bai Sias Huang cemberut dan berkata, "Kakak, mengapa kamu mencoba menghentikanku? Aku ingin pergi juga." "Haha." Bai Qiuxue tersenyum. Dia akan bertemu dengan seorang wanita. Dia tidak mengatakan dia menginginkan kita di sana sehingga kita harus tahu lebih baik. Seorang wanita. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik. Silakan klik www.com untuk berkunjung. Bai Sias Huang bahkan lebih penasaran. Berkedip, dia bertanya, "Bukankah suami kita menentang memiliki selir? Apakah dia diam-diam menjaga gundik?" "Haha." Jiang Qiling tertawa keras tetapi tidak banyak bicara. Dia mempercayai Luli. Jika dia setuju sebelumnya, dia akan memiliki banyak selir. Tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia mau. Dia tidak akan lari untuk bertemu dengan nyonya rahasia. Jiang Qiling dan Bai Qiuxue dapat mengatakan bahwa ini adalah seorang wanita tetapi tidak tahu siapa. Pria mana yang bisa membuat Luli mengalami masalah seperti itu? Wosh! Luli terbang di langit. Dia tahu ini pasti seorang wanita juga. Tapi dia juga tidak tahu siapa. Karena itu tidak jauh, dia tidak keberatan pergi. Segera Mountain of Chilines muncul di Cakrawala. Itu adalah gunung yang agak aneh. Tidak peduli seberapa panas terik matahari itu akan sejuk di pegunungan di mana pohon-pohon tumbuh subur dan bunga-bunga ungu ditemukan di mana-mana. Itu adalah tempat pemandangan yang cukup terkenal di dekatnya. Biasanya, akan ada turis di sini. Tapi hari ini sepi. Seseorang pasti telah membersihkan situs. Luli menemukan beberapa penjaga di sekitar Gunung Dingin. Dia mengabaikan penjaga yang jelas-jelas tahu siapa dia dan tidak menghentikannya. Luli terbang ke puncak gunung tempat sebuah kuil tua berada. Tapi itu sepi. Belakangan, sebuah keluarga kecil memulihkan bait suci. Meskipun tidak ada beku di sini, kuil itu memang menambah sentuhan penuaan pada tempat itu. Luli berdiri di puncak dan berjalan menuju kuil. Dia tidak menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa. Dari kejauhan, dia telah mendeteksi aroma samar. Dia tahu ada seseorang di kuil dan dia tahu siapa itu. Di dalam halaman, melihat dinding kuil yang berbintik-bintik dan papan tulis, Luli merasa kehilangan. Untuk sesaat, dia tidak ingin melanjutkan. Setelah dipikir-pikir, dia masuk. Ada pintu kayu. Luli mendorongnya hingga terbuka. Dia melihat, dari belakang, seorang gadis cantik berlutut di atas bantal, menyembah Buddha. Patung Buddha sudah tua, cat terkelupas di banyak tempat. Itu adalah patung Bodhisattva. Luli masih bisa samar-samar melihat kebaikan serta keagungan di wajah Bodhisattva. Wanita muda itu mengenakan rok cian dengan rambut di punggungnya. Pinggangnya ramping. Karena dia berlutut, punggungnya yang anggun cukup indah. Luli tahu ini adalah kecantikan yang menakjubkan hanya dengan melihat punggungnya. Ada perasaan zen di sekitarnya, yang memberinya perasaan tidak duniawi. Beberapa tuan muda yang dipenuhi keinginan akan tertarik melihat wanita seperti itu. Namun, Luli terkejut. Dia pikir dia akan bertemu Prajna dan Ye Xiaoxi. Tapi ini seseorang yang tidak dikenalnya. Meskipun wanita ini memiliki kawanan domba, dia memiliki rambut. Prajna botak. Karena rasa hormat, Luli tidak menggunakan kekuatan psikis. Dia berdiri di sana, diam-diam, ketika wanita muda itu menyembah Bodhisattva. Setelah 9 busur,
wanita muda itu berdiri perlahan. Dia membungkuk lagi ke Bodhisattva, berbalik dan menatap mata Luli. Mata Luli bersinar pada saat ini. Dia terkejut, dia melihat seorang gadis cantik yang berusia sekitar 18 tahun, pada awal pubertas. Dia penuh semangat muda. Meskipun itu adalah rok yang dia kenakan, itu cocok untuknya, menyoroti keindahan tubuhnya. Usianya baru 18 tahun, tetapi sudah sepenuhnya berkembang, dan pantatnya menonjol. Wajahnya yang halus seakan diukir dari batu giok, cukup elegan. Ada lebih banyak padanya. Itu temperamennya. Mungkin, itu karena dia menyembah Buddha sepanjang tahun, tidak ada perasaan duniawi di sekitarnya. Dia seperti lotus putih, murni dan jauh dari kehidupan sekuler. Dia menatap Luli dengan mata gelapnya, tersesat. Seolah-olah matanya bisa mengucapkan kata-kata dan mengandung ribuan emosi. Banyak orang mengatakan bahwa mata wanita dapat berbicara dan dapat memikat orang. Bagi wanita muda ini, matanya bisa membuat orang tenggelam dalam. Luli tahu wanita muda ini. Itu adalah Prajna seperti yang dia pikirkan. Tetapi ketika dia ingat, Prajna adalah seorang biarawati, seorang gadis. Sekarang, Prajna menumbuhkan rambutnya dan dia telah tumbuh. Tidak heran dia tidak mengenalinya dari belakang. Sudah beberapa tahun sejak dia terakhir melihat Prajna. Usianya sekitar 18 tahun saat dia ingat. Beberapa tahun terakhir adalah masa ketika wanita muda berkembang pesat. Seorang gadis berubah 18 kali sebelum mencapai kewanitaan. Itu benar. Untuk sesaat, menatap mata Prajna yang berbicara, Luli kehilangan kata-kata. Dia berdiri di sana, terpana. Dia ingat pertama kali dia melihat Prajna. Itu di Gunung Buddha dan dia adalah anak berusia 7 atau 8 tahun. Dia menyelinap ke kamar pribadinya dan berbicara kepadanya dengan nada manis. Kakak Lu. Akhirnya, Prajna berkata, dia tidak dipenuhi dengan kesedihan atau dendam, tetapi kelembutan dan kasih sayang. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, menatap Luli dengan kasih sayang, apakah kamu masih menerima saya sebagai saudara perempuanmu? Ya, aku tahu. Luli merasa bagian lembut hatinya tersentuh. Dia menjawab dengan tekad, Prajna, kamu akan selalu menjadi adik perempuanku. Aku tidak akan pernah mengatakan sebaliknya. Prajna tersenyum manis. Tapi air mata mengalir di pipinya tanpa suara. Luli tersentuh lagi. Dia hampir tidak bisa berdiri ketika seorang gadis meneteskan air mata. Dia memaksa dirinya untuk berbalik, takut bahwa dia akan melakukan sesuatu yang akan menyakiti Prajna karena hati yang lembut. Dia memutuskan bahwa dia tidak bisa berhati lembut, atau dia akan membahayakan Prajna selama sisa hidupnya. Melihat Luli berbalik, Prajna tampak sedih. Dia mengambil sapu tangannya dan menyeka air matanya. Sambil tersenyum, dia berkata, saudaraku, aku telah memberanikan diri untuk bertemu denganmu tetapi tidak untuk mengganggumu. Aku tahu kamu memiliki hal-hal besar yang harus dilakukan. Aku tidak akan menjadi bebanmu. Aku hanya meminta satu hal. Petik 2. Luli mengerutkan kening. Dia mengangguk tanpa ragu dan berkata, sebut saja. Aku tidak akan menolak selama aku bisa melakukannya. Saya melihat. Prajna menunduk dan berpikir sejenak. Ketika dia mendongak lagi, dia tegas. Dia berkata, sambil menggigit giginya, saya tahu Anda akan segera naik ke ketuhanan. Saya akan berkultivasi dengan keras dan berusaha untuk naik ke ketuhanan sendiri. Yang saya minta adalah bahwa, bisakah Anda memberi saya kesempatan jika saya dapat naik ke dewa dan menemukanmu? Petik 2. Bab 1100. Apa? Hati Luli menggigil ketika melihat mata Prajna yang dalam. Dia ingin mengikutinya ke Divinity. Dia akan berusaha sepanjang hidupnya untuk menjadi abadi dan pergi kepadanya. Betapa kasihannya dia. Untuk sesaat, Luli tidak tahu harus berkata apa. Dia tergerak. Meski begitu, dia mencoba mengeluarkannya. Prajna, dengarkan aku. Kamu masih muda dan kamu tidak tahu apa itu cinta. Mungkin, kamu hanya punya keinginan untuk dekat denganku. Mungkin, ada beberapa kekaguman. Tapi itu bukan cinta. Ada begitu banyak pria berkualitas di dunia. Kenali mereka. Anda akan melihat bahwa bahkan dengan satu orang yang lebih sedikit di dunia, itu masih merupakan tempat yang indah. Petik 2. Itulah yang sering aku katakan pada tuan muda yang mencari cintaku. Kakak Lu, jika kamu tidak suka padaku, katakan saja begitu. Prajna tersenyum mengejek. Aku tahu dunia ini memiliki banyak pria berkualitas. Tapi aku berlatih Zen dan aku percaya pada takdir.
Pertama kali aku bertemu denganmu, aku yakin kita ditakdirkan untuk bersama. Atau mungkin, Brother Lu, kau adalah cobaan dalam hidupku. Jika saya tidak bisa melewati cobaan ini, saya tidak akan pernah menjadi seorang Buddha. Jika demikian, maka biarkan saya terpesona. Brother Lu, saya pikir saya akan terpesona oleh Anda. Petik 2. Terpesona olehku. Terobsesi denganku. Luli menyentuh hidungnya, tanpa bisa berkata-kata. Wanita muda itu keras kepala. Lebih penting lagi, karena dia berlatih Zen, dia tidak akan pernah meninggalkan kepercayaannya. Melihat Prajna, pada matanya yang murni, Luli datang dengan kompromi. Baik, Prajna, aku berjanji jika kamu bisa menjadi abadi, kamu bisa pergi dan mencariku. Tapi kamu harus berjanji padaku bahwa jika kamu tidak bisa menjadi abadi dalam 30 tahun, kamu akan melupakanku dan menemukan pria yang baik di Gridland, nikahi dia dan lanjutkan. Petik 2. Baik, Prajna menjawab dengan mudah sambil tersenyum, seperti anak kecil yang telah menerima mainan favoritnya. Tatapannya yang penuh kasih pada Luli hampir melelehkannya. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata dengan suara lemah, "Kakak Lu, bisakah aku memelukmu?" Sebentar. Luli tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan menerima Prajna ke dalam pelukannya. Dia gemetar dan memeluknya. Gerakan Luli lembut. Tetapi dengan upaya Prajna, tubuh mereka saling menekan. Luli bisa merasakan kelembutan kulitnya dan keharumannya yang berbeda. Setelah setengah dupa untuk membakar, Prajna membiarkannya pergi. Menatap Luli, dia berkata, "Kakak Lu, aku akan kembali sekarang. Ingat kesepakatan kita. Aku akan melihatmu di Divinity." Dengan mengatakan itu, Prajna berbalik. Dia berjalan keluar dari kuil, menendang tanah dan terbang. Di udara, dia melihat ke belakang dengan senyum indah yang membuat napas Luli menjauh. Sayang, Prajna pergi tetapi Luli bermasalah. Cinta itu fatal. Itu adalah kebenaran. Jika itu orang lain, Luli tidak akan datang. Tetapi bagaimana dia bisa menyakiti Prajna? Dia gadis yang begitu manis. Namun, tanpa kejam, dia mungkin mengorbankan kebahagiaan seumur hidupnya. Jika setelah dia pergi ke ketuhanan, dia tidak bisa kembali dan Prajna tidak bisa menjadi abadi, dia mungkin merindukannya sepanjang hidupnya. Pada akhirnya, dia mungkin meninggalkan dunia dengan depresi. Prajna berbakat. Dia baru berusia 18 dan telah mencapai rilem manusia sovereign. Tapi ada dunia perbedaan antara rilem manusia sovereign dan keabadian. Bahkan prajurit di puncak alam semi-dewa, apalagi alam sovereign manusia atau alam abadi bumi bisa yakin menjadi abadi. Lupakan saja. Luli menggelengkan kepalanya untuk mengesampingkan hal-hal yang mengganggu seperti itu. Mungkin, itu takdir-takdir. Dia tidak bisa berspekulasi ide-ide Prajna dan hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Kembali ke tepi danau, Luli tidak mengatakan apa-apa. Bai Qiuxue dan Jiang Qiling tidak bertanya apa-apa. Bai Xias Huang memiliki pertanyaan tetapi karena disarankan untuk tidak bertanya oleh Bai Qiuxue, dia berpura-pura tidak ada yang terjadi. Luli tinggal bersama ketiga istrinya selama beberapa hari lagi dan memutuskan untuk pergi. Dia tidak mencapai kemajuan selama beberapa hari. Dia pikir lebih baik mereka bisa mengubah pandangan. Mereka berempat berangkat pada tur lain dan menikmati pemandangan tanpa akhir. Mereka bahkan tinggal di sebuah suku yang tersembunyi di hutan untuk merasakan pensiun dari dunia. 2 bulan kemudian, mereka berempat datang ke kota besar, hanya untuk menyaksikan adegan tragis. Ada prajurit yang bertempur di luar kota. Kedua belah pihak memiliki setidaknya puluhan ribu prajurit dengan sejumlah besar prajurit rilem Lord Nobeem dan beberapa prajurit rilem sovereign manusia. Tampaknya pertempuran telah berlangsung cukup lama. Jumlah total korban di kedua belah pihak telah melebihi 10.000. Daerah di luar kota seperti neraka yang hidup, cukup mengerikan. Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang mengambil beberapa pandangan, memucat. Meskipun Jiang Qiling telah menyaksikan banyak pertempuran sendiri sebelumnya, dia tidak mengalami perkelahian baru-baru ini. Dia tidak baik-baik saja melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Baik, Luli menarik wajah yang panjang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ada masalah besar di Tanah Suci? Apakah itu kelalaian dari pihak Lu Zhengyang atau seseorang hanya berani? Karena mereka sedang tur, Luli telah mengubah penampilannya.
Jiang Qiling dan si kembar menyamarkan diri mereka juga dan mereka semua mengenakan topeng. Bahkan prajurit Rilem Sovereign manusia tidak bisa melihat melalui penyamaran mereka. Lu Li menahan energinya. Ranah Jiang Qiling juga tinggi. Meskipun banyak prajurit yang kuat menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa, mereka tidak bisa menemukan kebenaran Lu Li dan Jiang Qiling. Tapi energi Bai Qiuxue kuat dan orang-orang tahu. Bai Xias Huang berada di puncak alam Dewa Mulia, memenuhi syarat sebagai prajurit yang kuat. Alam Noble Lord terbang dengan sikap baik. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Teman-teman, kita berasal dari keluarga Zhao di Gunung Takdir Barat. Kami sedang mencoba untuk menembus kota Flames. Jika Anda hanya lewat, tolong jangan turun tangan dan pergi." Keluarga Zhao dari Gunung Nasib Barat. Lu Li memandang Jiang Qiling dan Bai Qiuxue. Keduanya juga bingung. Keluarga Zhao ini pasti bukan keluarga yang terkenal. Karena mereka memiliki prajurit Rilem manusia Sovereign, keluarga Zhao ini harus dari keluarga ke-6 dan ke-7. Setelah beberapa saat, Lu Li berkata, "Saya tidak peduli apakah Anda adalah keluarga Zhao atau keluarga Li. Mengapa Anda memulai perkelahian tanpa alasan? Begitu banyak orang telah meninggal." Seperti yang diingat Lu Li, tanah besar seharusnya damai. Di bawah pemerintahan keluarga Lu, pasukan seharusnya tidak dapat membuat masalah. Yang terburuk adalah beberapa serangan diam-diam. Bagaimana mungkin ada pertarungan besar-besaran? Apa yang mereka pikirkan? Lu Li tidak tahu bahwa Patriark Penegakan Hukum telah menganggap sebidang tanah sebagai tidak dihuni dan memungkinkan keluarga untuk memperebutkannya. Selama waktu ini, Lu Li tidak pernah khawatir tentang tempat yang dia kunjungi selama perjalanannya. Dia telah berkeliaran ke jantung tanah besar dan kebetulan bertemu dua keluarga yang memperebutkan wilayah. Prajurit Noble Lord Rilem marah mendengar kata-kata suka memerintah Lu Li. Menurut orang ini siapa dia? Tanah yang tidak dihuni penuh dengan perkelahian dan banyak keluarga berusaha untuk memotong bagian, yang diizinkan oleh Balai Pembantai Iblis. Bahkan keluarga terhormat pun tidak bisa mengatakan sebaliknya. Keluarga Zhao adalah peringkat ke-7 yang dulunya milik istana bertanya immortal. Karena Patriark Penegakan Hukum mengatakan siapapun dapat memperebutkan tanah yang tidak dihuni, keluarga Zhao tentu saja ingin mengambil keuntungan untuk dikembangkan. Keluarga Zhao bahkan melemparkan dirinya ke pangkuan seorang patriark dari keluarga Lu. Keluarga Zhao berjanji untuk menawarkan sejumlah minat kepada bapak bangsa ini setiap tahun. Oleh karena itu, keluarga Zhao yakin. Melihat bahwa Lu Li sedang tidak peka, prajurit Rilem Lord Rilem berkata dengan murka, "Aku pergi. Jangan beri aku omong kosong ini. Jangan bilang aku belum memberitahu Anda jika Anda tidak pergi dan dibunuh kemudian. Adapun 3 keindahan bersamamu, ha. Wosh." Sebelum prajurit Rilem Lord Rilem menyelesaikan kata-katanya, Lu Li telah menghancurkannya. Bagaimana bisa seorang prajurit Rilem Lord Rilem tahan serangan Lu Li? Pria ini jatuh ke tanah, direnggut. Lu Li tidak pernah memiliki temperamen yang baik. Dia bisa menahan penghinaan sendiri, tetapi dia tidak akan pernah memperlakukan orang dengan baik jika mereka mempermalukan Jiang Qiling, Bai Qiuxue, dan Bai Xias Huang. Bahkan memusnahkan keluarga Zhao adalah permainan anak-anak untuk Lu Li, apalagi membunuh Rilem Lord Nobeem. Apa? Tindakan Lu Li mengingatkan banyak prajurit di kejauhan. Prajurit keluarga Zhao terbang dengan marah ketika mereka melihat seorang prajurit mereka sendiri terbunuh. Bab 1101. Banyak prajurit keluarga Zhao memperluas kekuatan psikis mereka namun tidak satupun dari mereka yang mengenali Lu Li. Tidak ada yang berharap melihat Lu Li muncul di sini bersama Jiang Qiling dan si kembar. Oleh karena itu, para prajurit keluarga Zhao menganggap Lu Li sebagai tuan muda dari keluarga kaya, yang dibantu dan disewa oleh keluarga Ren di kota Flames. Mengapa lagi Lu Li akan membunuh seorang patriark keluarga Zhao tanpa alasan? Selusin prajurit keluarga Zhao terbang mendekat, menatap Lu Li dengan sikap bermusuhan. Mereka mengepung Lu Li dan istrinya. Seorang prajurit Rilem manusia Sovereign alam keluar. Dia adalah orang tua dengan sikap yang mengesankan. Melihat Lu Li dan ketiga istrinya dengan ketakutan, dia bertanya, "Dari keluarga mana kamu berasal? Mengapa kamu bermusuhan dengan kami, keluarga Zhao?" Lu Li menyelesaikan patriarki Rilem Lord Nobeem keluarga Zhao dalam satu langkah. Meskipun yang terakhir hanya pada tahap awal dari Rilem Lord Rilem, dia tidak akan mati di tangan siapapun. Prajurit Rilem Sovereign manusia takut untuk mengambil keputusan terburu-buru karena dia tidak bisa mengatakan di mana Lu Li berada. Dari keluarga mana aku berasal,
Tidak masalah. Lu Li sedang tidak ingin membuang waktu dengan seorang prajurit kecil. Dia melambaikan tangannya dan berkata, sebelum aku kehilangan kesabaran, berhenti dan kencing, kalau tidak kamu akan menderita konsekuensinya. Mengingat status Lu Li, dia tidak akan peduli dengan keluarga peringkat ke-6 atau ke-7. Saat dia marah, bahkan keluarga Jiang, Ye dan Kong akan ketakutan. Bagi Lu Li, keluarga Zhao tidak signifikan. Baru saja, bapak bangsa itu melecehkan Jiang Qiling dan si kembar secara verbal. Mengapa Lu Li membalas dengan kebaikan? Kata-kata Lu Li yang suka memerintah membuat marah keluarga Zhao. Mengapa mereka berhenti ketika bapak bangsa mereka terbunuh? Mereka yakin bahwa Lu Li adalah penolong yang ditemukan oleh keluarga Ren di kota Flames. Namun, Lu Li tampak tidak dikenal dan Jiang Qiling dan si kembar juga menyamar. Karena itu, mereka tidak diakui. Prajurit keluarga Zhao akan mengenali tuan muda dan wanita muda dari 4 keluarga terbesar. Pejuang Realm Sovereign manusia dari keluarga Zhao memelototi Lu Li dengan amarah dan berkata, jangan salahkan kami karena bersikap kasar ketika Anda menyembunyikan identitas Anda yang sebenarnya dan membunuh orang-orang kami secara langsung. Kami dari keluarga Zhao bukan orang yang bukan bangsawan. Dewa Lu Guangting sangat menghargai keluarga Zhao. Kami tidak akan membiarkanmu mempermalukan kami seperti ini. Petik 2. Lu Guangting. Lu Li terkejut. Dia tahu sesuatu tentang pria ini, seorang patriark keluarga Lu. Meskipun Lu Guangting tidak memiliki kekuatan substansial, dia menikmati beberapa pengaruh. Tidak heran keluarga Zhao begitu sombong. Pendukung mereka adalah seorang patriark dari keluarga Lu. Bai Xias Huang tidak senang. Seorang patriark dari keluarga Lu tidak ada artinya. Karena Lu Zantian, Bai Xias Huang tidak puas dengan para playboy dan beberapa senior di keluarga Lu. Mencibir, Bai Xias Huang berkata, kamu melempar dirimu sendiri ke seorang patriark keluarga Lu. Tidak heran kamu begitu sombong. Kamu pikir kamu bisa menembus kota dan menghapus keluarga dengan mudah. Sungguh mengesankan. Sindiran Bai Xias Huang disalahartikan sebagai ketakutan oleh prajurit keluarga Zhao. Salah satu dari mereka di puncak Realm Lord Realm berkata dengan jijik, gadis kecil, kamu takut. Jika kamu ingin nyaman dengan keluarga Lu, aku bisa menjadi jembatan. Tapi apakah dia akan suka kamu atau tidak, sudah habis untuk keberuntunganmu. Diam. Sekali lagi, Lu Li mengamuk. Apakah keluarga Zhao mencari malapetaka, menggoda istrinya di wajahnya? Dia menghasilkan bayangan tangan lain dan menamparkan prajurit ini. Berani sekali kamu. Prajurit keluarga Zhao penuh dengan amarah. Prajurit Realm Sovereign manusia itu menusuk tombak pada Lu Li. Lu Li melambaikan Jiang Qiling dan si kembar pergi. Dia tidak menghindari serangan dan menembakkan beberapa senjata angin bulu. Senjata Featherwind-nya mengintimidasi. Bahkan prajurit Realm Bumi Abadi tidak akan bertahan, apalagi Realm manusia berdaulat dan prajurit Realm Lord Realm. Setelah kilasan selusin sinar cian, para prajurit terkoyak, termasuk prajurit Realm manusia Sovereign Realm. Bang, 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 bang. Setelah ledakan, lebih dari selusin prajurit keluarga Zhao semuanya berubah menjadi genangan darah. Prajurit keluarga Zhao lainnya di kejauhan dilemparkan ke dalam kekacauan. Mereka semua melihat apa yang terjadi. Mereka mengira Lu Li akan pergi karena Lu Guangting. Namun, Lu Li menyerang lagi dan kali ini, dia membunuh begitu banyak orang. Earth Immortal Realm, Lu Li harus berada di alam abadi bumi. Bagaimana lagi dia bisa membunuh prajurit Realm manusia Sovereign Realm? Di kejauhan, family patriark dipenuhi dengan ketakutan. Dia menghancurkan jimat batu giok di tangannya dan berteriak, jangan panik. Lord Lu Guangting ada di lembah bunga sakura di dekat sini. Aku sudah memberi tahu dia. Dia akan segera ke sini. Keluarga Zhao dan keluarga afiliasinya sangat ketakutan. Tetapi mereka diyakinkan untuk mendengar kata-kata itu. Mereka semua tahu Lu Guangting, kepala keluarga dari keluarga Lu. Mereka percaya tidak peduli seberapa sombong Lu Li, dia harus mengakui kekalahan ketika dia berhadapan dengan Lu Guangting. Family Patriark mengira dia bisa mengintimidasi Lu Li dengan meneriakkan kata-kata itu kalau-kalau Lu Li akan mulai membunuh lagi. Lu Li berhenti. Mendengar bahwa Lu Guangting akan datang, dia menghentikan tindakannya dan berdiri di sana tanpa ekspresi sambil mencibir ke dalam. Karena gangguan Lu Li, kedua pasukan yang bertempur itu berhenti sekaligus. Keluarga Zhao tidak berani terus menyerang karena situasi yang membingungkan. Untuk keluarga Ren, mereka tidak pernah cocok untuk keluarga Zhao.
Melanjutkan pertempuran akan menyebabkan kehancuran keluarga. Mereka lebih dari senang untuk berhenti sekarang karena Lu Li telah campur tangan. Wosh! Tidak lama kemudian, pada saat dua dupa terbakar, seseorang datang. Ada 3 dari mereka, 1 di alam abadi bumi dan 2 di alam sovereign manusia. Yang ada di alam abadi bumi adalah penampilan yang sangat baik dan bangga. Dia bahkan tidak melirik mayat di sini, atau Lu Li. Namun, ketika dia melihat Jiang Qiling dan si kembar, matanya menyala. Zhao Rui, Lu Guangting dan 2 lainnya datang ke Zhao Family Patriarch, melirik ke medan perang dan bertanya, apa yang terjadi? Mengapa Anda memanggil saya di sini? Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Aku minta maaf, Tuan Lu. Patriark keluarga Zhao menyambutnya dengan hormat dan kemudian menunjuk Lu Li. Kami bertarung dengan keluarga Ren, tetapi tuan muda ini tiba-tiba turun tangan. Dia membunuh seorang patriark kita tanpa alasan. Saudaraku Tri pergi untuk berunding dengannya dan meminjam namamu, meyakinkan dia untuk tidak melakukan kejahatan. Namun, dia membunuh saudaraku 3 dan banyak lainnya. Gadis kecil yang memfitnah Anda. Patriark keluarga Zhao pandai, berusaha membangkitkan kemarahan Lu Guangting, yang tidak berhasil. Tapi 2 prajurit bersamanya langsung marah. Salah satu dari mereka terbang, memandang Lu Li dan berkata, saya Lu Guangyuan, seorang diakon dari klan abadi keluarga Lu. Siapa Anda? Dari keluarga mana Anda berasal? Mengapa Anda membunuh orang di sini? Lu Guangting tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Lu Li, Jiang Qiling dan si kembar bingung. Entah bagaimana, Lu Guangting merasakan kelompok itu familiar. Dia tidak berinteraksi dengan Lu Li, Jiang Qiling atau si kembar banyak, tetapi dia telah melihat mereka beberapa kali. Karena itu, meskipun dia tidak bisa melihat melalui penyamarannya, dia memiliki beberapa kecurigaan. Yang sedang berkata, dia tidak berpikir pria itu adalah Lu Li. Lu Li tetap rendah saat jalan-jalan dan hanya sedikit orang yang tahu. Semua orang berpikir Lu Li sedang berkultivasi di penjara kayu. Bagaimana Lu Guangting bisa tahu bahwa Lu Li ada di sini dan terlibat dalam pertempuran antara 2 keluarga peringkat ke-6 atau ke-7? Lu Li bahkan tidak melihat Lu Guangting. Dia berkata kepada Lu Guangyuan, membunuh orang. Saya hanya membunuh beberapa. Tapi keluarga Zhao telah menyerang di kota Flames dan lebih dari 10.000 orang telah meninggal. Apakah Anda semua buta? Mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa tentang 10 ribuan tetapi beberapa orang yang saya bunuh? Apakah Anda benar-benar menjalankan tugas Anda sebagai bapak bangsa dan diaken keluarga Lu? Petik 2. Lu Li telah menjadi pemimpin bagi Heaven Reverse Universe selama beberapa tahun. Dengan pengalaman seperti itu, ia secara alami memiliki perasaan yang mengesankan dan bermartabat di sekitarnya. Ketika dia melemparkan amarah, semua orang merasa mereka kewalahan oleh energi yang kuat. Banyak orang kehilangan keberanian untuk bernafas. Untuk sesaat, semua orang diam karena takut.